Anggota polisi takut pada Ferdy Sambo, AKBP Arif sebut dia tentukan karir dan hukuman. Mantan Wakil Kepala Detasemen B Biro Paminal AKBP Arif Rahman Arifin mengungkapkan alasan Ferdy Sambo ditakuti oleh anggota kepolisian. Hal itu disampaikan Arif saat menjadi saksi mahkota di sidang obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bekas anak buah Ferdy Sambo itu mengatakan tidak pernah dalam sepengetahuannya ada anggota polisi yang melawan perintahnya. Sebagai Kadif Propam Polri, Arif menuturkan Ferdy Sambo membawahi segala macam pengaduan terkait anggota polisi, mulai dari pengaduan perilaku etik, disiplin, perilaku yang bersifat tindak pidana anggota Polri. Itu dibawa Pak Ferdy Sambo, kata Arif Rahman Arifin saat menjadi saksi terdakwa Cuk Putranto. Ia mengatakan seluruh Indonesia bisa mengadu pelanggaran yang dilakukan polisi di bawah kontrol Kadif Propam. Setelah pengaduan masuk, penyelidikan awal dimulai oleh Biro Pengamanan Internal. Jadi, Biro Paminal bisa melakukan penyelidikan awal itu. Hasil penyelidikan awal dilaporkan kepada Kadif Propam dan disposisi Kadif akan ditangani ke Biro Waprov. Pertanggungjawaban profesi, Provos atau dilimpahkan ke Polda. Jadi itu di bawah kendali Pak Kadif, kata Arif. Kemudian kasus akan dilanjutkan di Waprov atau sidang kode etik. Kepala Divisi Propam kemudian akan memutuskan apakah akan dilanjutkan kode etik saja atau diproses lebih lanjut sampai ke ranah pidana. Kadif Propam memiliki wewenang sejak proses awal hingga kasus sampai di meja hakim. Kadif Propam juga punya wewenang penempatan anggota di dalam tahanan dan rumah tahanan mana yang akan dipakai. Penempatan seseorang di dalam patsus juga itu tanda tangan Kadif Propam, jadi kewenangannya begitu besar, kata dia. Selain pelanggaran anggota, Kadif Propam juga menentukan karir seorang anggota, termasuk memberikan rekomendasi anggota bebas catatan dan rekomendasi agar bisa melakukan pendidikan lanjutan atau bisa melakukan pengembangan karir naik pangkat. Itu semua harus melalui salah satu bagian dari Propam. Jadi lumayan atau cukup berpengaruh signifikan dalam pengembangan karir dan keputusan bersalah atau tidak seseorang, bahkan sampai dengan hukuman anggota Polri, kata Arif Rahman Arifin. Ferdy Sambo bersama 6 mantan anggota kepolisian lain didakwa karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dibunuh di rumah dinas Sambo pada 8 Juli 2022. Selain Ferdy Sambo, 6 terdakwa lain adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Arif Rahman Arifin.